Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidaul Hasanah. Di sini saya akan presentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Institusionalisasi Nilai-nilai Ekonomi dalam Lembaga Bank. Nilai dasar ekonomi dan lembaga keuangan yang dimana harus bebas dari hal-hal atau segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi lembaga keuangan itu harus mengikuti syariat Islam agar terjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana, memberikan dan menggunakan prinsip syariah atau jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan dibentuk untuk mengolah bunga supaya dapat menjalankan investasi dan mampu menghindari ketidakadilan dalam menerima dan mendistribusikan sumber daya material dan mampu memberikan kepuasan dan mampu menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Nilai dasar ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kepemilikan, yang kedua ada persatuan, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada keseimbangan. Yang pertama kepemilikan. Kepemilikan adalah segala sesuatu milik Allah dan manusia hanya mengolahnya saja. Kepemilikan adalah pemilik terletak pada memiliki manfaatnya dan bukan menguasai secara mutlak. Hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak berhak dimiliki oleh orang lain yang sekedar memagari dengan tembok selama 3 tahun. Menurut Islam, hak milik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hak milik pribadi, yang kedua ada hak milik umum, dan yang ketiga ada hak milik negara. Hak milik umum yaitu dimiliki oleh manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata ialah manusia. Hak negara adalah hak yang dimiliki oleh negara. Yang kedua ada persatuan. Persatuan merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam. Di antaranya adalah solidaritas dan persaudaraan sebagai bentuk solidaritas. Islam mengajarkan nilai-nilai hubungan baik dan menghormati tetangga. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan harus terhindar dari unsur yang pertama, riba. Riba adalah melebihkan uang saat mengembalikan pinjaman. Yang kedua ada kezaliman yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Yang keempat adalah gharar atau ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi. Yang keempat ada kebebasan. Berbeda dengan prinsip kebebasan ekonomi kapitalis maupun sosialis, dalam kapitalis kebebasan dalam berekonomi tidak dibatasi oleh norma-norma sehingga tidak ada urusan halal atau tidaknya. Sedangkan yang sosialis tidak ada kebebasan sama sekali karena seluruh aktivitas masyarakat diatur dan ditujukan oleh negara. Yang kelima ada tawazun. Tawazun adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ada 5. Yang pertama ada aspek jasmani dan rohani. Yang kedua ada aspek privat dan publik. Yang ketiga ada industri keuangan dan real estate. Yang
keempat ada perusahaan dan masyarakat, dan yang kelima adalah kemampuan mengontrol antara penggunaan dan pelestarian. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.